Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa habi ghani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita lagi dan lagi kesempatan untuk terus memperbaiki diri, kesempatan untuk terus membenahi diri, kesempatan untuk terus memperbanyak amal, kesempatan untuk terus kita menambah bekal, yang mudah-mudahan insyaallah kesempatan ini menjadi kesempatan terbaik dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga insyaallah kita semua bisa digolongkan, dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang menuju Dia dengan sebaik-baiknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita belajar kajian demi kajian, kita hadir majelis demi majelis, tapi kita harus simpan satu hal di dalam diri kita, bahwa saat kita datang ke majelis taklim, kita nggak boleh datang cuman bawa diri kita. Terus bawa apa? Bawa hati kita. Kalau kita datang ke majelis itu layaknya tubuh punya ruh, majelis juga punya ruh. Rohnya majelis itu apa? Hatinya orang-orang yang duduk di dalamnya dengan tulus dan ikhlas. Hatinya orang-orang yang duduk di dalamnya dengan sungguh-sungguh ingin mengenal Allah dan ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Saat kita menerima ajaran, saat kita menerima kebaikan, maka saat itu pula tubuh kita menyiapkan telinga, menyiapkan pendengaran untuk menyimak apa yang ingin disampaikan. Tapi kalau hatinya nggak ngikut, ya, matanya dia melek, telinganya dia pasang, tapi hatinya nggak ngikut, maka yang dia dengar hanya sebatas yang dia dengar saja. Sampai di sini, begitu selesai, masalah selesai juga. Nggak ada yang masuk ke dalam hatinya, nggak ada yang dia ikutkan hatinya untuk mendengar. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perumpamaan, afala yasma'un, afala tubsirun. Allah bilang, apakah kamu nggak dengar? Apakah kamu tuli? Enggak, kita nggak tuli. Karena telinga kita cuma sebatas ini, hatinya nggak ngikut. Mata kita nggak buta. Allah sindir kita. Apakah kamu buta, kata Allah di dalam Al-Quran? Enggak, kita nggak buta, kita bisa lihat. Tapi kenapa Allah kasih perumpamaan orang yang bisa ngelihat itu dengan sama halnya dengan orang yang buta? Karena dia nggak ngelihat pakai hatinya. Jadi saat kita hadir di tempat-tempat mulia kayak begini, kita datang ke majelis-majelis ta'lim begini, apapun dimanapun tempat kalian berada, hadiri majelis dengan hati. Hatinya ngikut. Artinya kalau kita lagi di majelis konsen, fokus, alhamdulillah, di situ ruhnya majelis berasa. Ibu bisa bedain. Kalau ibu datang ke satu majelisnya berantakan, berisik banget, enak gak kita ngaji di situ? Gak enak. Tapi saat kita datengin majelisnya hudu, tenang, tumak nina, orang-orang yang belajarnya juga tumak nina, belajar. Nah, ini ciri-ciri nih, orang-orang yang begini yang ngaji pakai hati. Emang dia nggak mau sia-siain kesempatan, udah buang waktu 3 jam, 2 jam duduk di taklim,
Masa iya 2 jam 3 jam itu sia-sia begitu aja? Enggak, dia kepengen totalitas, semuanya dia raup, semua kebaikannya dia pengen dapat. Nah, dengan hati di situ kamu bisa dapati, oh ternyata penting ya kita itu belajar, penting ya kita itu berguru. Kenapa di dalam guru itu ada sanad, ada rantainya? Buat apa rantai itu? Rantai itu buat kamu pegangan dan kamu tahu arah. Di situ kamu paham, oh ternyata nanti kamu dapetin tuh setelah kamu belajar pakai hati, kamu dapetin. Kamu itu harus merendah kepada siapa? Kamu itu harus tunduk kepada siapa? Tidak lain tidak bukan, kamu hanya perlu tunduk kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Tapi yang menuntun itu siapa yang ngebimbing? Hatimu. Hatimu, bukan akalmu. Ingat, di antara akal dan hati, hati harus lebih dulu, jiwa harus lebih dulu daripada akal. Karena belakangan ini banyak orang yang mendahulukan akal dan dia bahkan mendewakan akal, merasa takjub dan bangga bahwa akalnya cerdas, kritis, banyak sesuatu yang timbul di benak pikirannya. Hati-hati. Habib Umar belum lama kemarin ngasih ceramah bilang begini, Bu. Orang-orang barat itu katanya bilang, mereka dengan bangganya begitu mereka bisa menemukan bahwa dunia ini akan ada perubahan iklim. Para ilmuwan-ilmuwannya dengan bangga mereka mengutarakan teori-teorinya bahwa nanti es bakal lumer, arus aliran air dan lain sebagainya itu bakal berantakan dan bikin banjir di mana-mana. Dia bilang, tahu nggak, kata Habib Umar bilang, ilmuwan-ilmuwan itu punya otak dengan otaknya yang liar tapi tidak dibekali dengan iman, makanya dia nggak tahu. Padahal Allah udah ngomong itu semua di Al-Quran. Allah udah kasih tahu semuanya di Al-Quran. Makanya jangan pernah duluin akal sebelum iman. Kalau nggak punya hati, kamu nggak bakalan pernah selamat dari akalmu sendiri. Kita pintar nih, kritis, nanya hukum, kalau ini kenapa begini. Tapi ingat, ini nih harus diikat sama hati. Saat kamu punya iman, kamu nggak akan mempertanyakan hal-hal yang nggak penting. Karena kamu hanya akan patuh dan tunduk pada hati ini. Hati ini adalah iman. Saat kita sholat, saat kita ibadah, kalau orang yang kritis, katakan orang yang kritis, mereka akan bilang, kenapa sholat harus sujud, ruku dan lain sebagainya? Sholat kan sholat bisa aja, yang penting hati. Yang penting hati tulus, hati ikhlas. Ini kata orang-orang otaknya pintar. Gini aja, kita kalau sedekah yang penting ikhlas. Kita kalau ngapa-ngapain, kata orang-orang gabi, saya bilang orang-orang yang mengandalkan akalnya katanya pintar cerdas, yang penting hati. Iya nih salah ngomong yang penting hati, tapi dia pakai akal. Yang penting hati. Sekarang saya tanya, anak ujian, kita ujian nih di sekolah, usah anak deh, kita aja deh anggap kita ujian. Datang soal dari guru 1 tambah 1, ente jawab 5, ente jawab 5. Kata gurunya bilang, otak kamu di mana? Masa 1 tambah 1 jadi 5? Oh pas gitu, ya Allah, iya benar saya salah. Tadi mau nulis 2, kok ketulis 5? Katanya bilang ya, tadi udah mau nulis 2, kok malah ketulis 5? Nih kata kita nih ngeles. Ya jangan dong, oh nggak bisa, nilai kamu 0. Masa 1 tambah 1 5? Udah, salah. Bu guru jangan gitu dong, saya ngerjain tugasnya ikhlas loh. Saya ikhlas loh. Bisa kepake? Bisa keterima? Siapa yang mau terima? Sekolah mana yang mau terima? Begitu kamu udah ngelakuin 1 salah, ente mau balikin ke hati. Hati saya ikhlas. Ente sholat gak bener, itu tuh kan ada aturannya. Yang penting hati. Ini kata orang yang ngutamain akal. Katanya yang penting hati, tapi kalau orang yang ngutamain hati, akal nurut.
Kenapa kita disuruh sama Allah ruku yang benar? Kenapa kita disuruh sama Allah sujud yang benar? Kenapa kita nggak main asal-asalan? Allah kasih kita uzur, maafu. Iya kalau kamu lupa ada maafnya, tapi bukan berarti semuanya dibalikin. Yang penting ikhlas. Nggak ada yang penting ikhlas, semua ada aturannya. Dan begitu pula di sini saat kita belajar, jangan cuma pakai akal kamu. Kalau kamu pakai akal kamu, ada sesuatu pelajaran yang kamu nggak terima, di akal kamu nggak terima, kamu menolak. Apaan nih? Saya nggak suka pelajaran ini. Makanya ngaji pakai hati. Kalau pakai hati kamu nerima semuanya, karena pelajaran ataupun ilmu itu bukan maunya kamu, itu aturan mutlak dari Allah. Gitu. Kalau ngajinya pakai akal kamu nolak, tapi kalau ngajinya pakai hati gak ada orang yang nolak. Karena apa? Hati kamu tunduk pada apapun aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wah kata. Jadi itu pentingnya saat kita hadir di majelis-majelis kebaikan, kita bukan cuma hadir pakai jasad, tapi penting kita hadirkan ruh, ataupun bukan hanya datang dengan pikiran kita, tapi kita juga datangkan diri kita ini dengan hati kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu tuntun kita, bimbing kita agar kita menjadi orang-orang yang selalu terbuka mata hatinya, tertuntun hatinya, diberikan cahaya di dalam hati. Dengan apa? Dengan banyaknya rahmat Allah curahkan. Kita tadi udah ngebuka nih Bu, ngebuka hati kita, ngebersihin dari doa, dari hadrah yang kita baca, dari tawasul yang kita baca. Ini kita lagi nyuci hati. Saat kita sekarang mau dapat ilmu, hati kita udah lebih sedia, hati kita udah lebih siap, dia lebih bersih buat nampung ilmunya. Insya Allah mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita pelajari daripada bab demi bab kitab Mukasyafatul Qulub menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kemarin kita udah bahas dan sudah selesai berkenaan dengan babul ghibah wan namimah, perkara tentang ghibah dan namimah. Hari ini kita mau masuk ke bab selanjutnya, Al-Babu Hadi wa Ishrun, bab ke-21, yaitu bab bayanuz zakah, bab tentang keterangan zakat. Sebelum saya bahas ini, saya ingin menegaskan kepada ibu-ibu, di sini kita tidak membahas rincian hukum zakat. Ustazah, kalau saya punya duit sekian, zakatnya bagaimana? Kamu harus belajar fikihnya. Tapi di sini yang kita bahas adalah global, posisi zakat di dalam agama. Betapa pentingnya kamu mementingkan zakat. Jika kamu adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat, maka kamu harus tahu dosanya jika kamu tidak mengeluarkan zakat. Jadi saya ulangin, kalau kamu punya harta, punya itu, baliknya ke hukum fikih. Dan di sini kita nggak ngebahas itu. Jika mau bertanya itu nanti ditanya di luar kesempatan, atau datang ke kajian-kajian saya fikih. Ada di Condet, ada juga di Kebon Jeruk. Saya bahas fikih di situ. Boleh tanya mendetail tentang zakat. Jika masuk ke babnya zakat, kita akan kupas zakat sesuai dengan rinciannya. Akan tetapi di sini kita mau pahami hukum zakat di dalam Islam seperti apa. Dan jika ada dari kita yang tidak menunaikannya, maka apakah ganjaran yang Allah berikan? Dan jika kita tunaikan, apakah ganjaran yang Allah berikan untuk kita? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Baik. Sebelum kita lanjut, sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الباب 21 في بيان الزكاة. قال الله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون يعني يؤدون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأهمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبي وظهره
ay wa yuwassi' jismuhu laha kullaha wa in kathurat kullama buridat u'idat lahu fi yawm kana miqdaru 50,000 sanah hatta yugdi bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Al-hadits. Bab zakat. Pertama kita harus tahu zakat ini diperintahkan sama Allah di tahun kedua ba'dal hijrah. Jadi habis Nabi SAW hijrah ke Madinah 2 tahun turun perintah zakat. Saat Nabi SAW memberitahukan kepada seluruh kaum muslimin bahwa zakat ini hukumnya wajib, bahkan wajibnya itu masuk daripada salah satu rukun di dalam agama kita, rukun Islam. Di situ ada menunaikan zakat. Artinya jika ada, karena dalam sebuah hadis Nabi SAW yang lain beliau berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakatah." Kata Nabi, barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia wajib menunaikan zakatnya. Kata ulama, hukum zakat wajib. Dan di situ enggak ada khilaf. Artinya wajib ya wajib, enggak ada pertentangannya tentang hukumnya. Hukumnya jelas wajib. Jadi jika ada yang menentang hukum zakat, maka dia berhak disebut kafir. Jika ada yang menentang hukum zakat, maka dia berhak disebut dengan sebutan kafir. Karena dia masuk dari struktur rukun gak bisa dimain-mainin. Sama kayak orang bilang sholat gak wajib, dia bisa dikatakan kafir kalau dia ngomong sholat gak wajib. Begitu juga jika ada orang yang sampai ngomong zakat itu gak wajib, siapa bilang hukum zakat itu wajib, maka dia boleh disandangkan dengan sebutan kafir. Artinya dia bukan orang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ada sebuah kisah unik di zaman Nabi SAW saat Nabi sedang mengajak kaum muslimin menunaikan zakat. Kala itu ada kisah unik berkenaan tentang seorang yang bernama Tha'labah. Banyak kisah ini sudah beredar, banyak juga pasti yang sudah mendengar, tapi tidak ada salahnya kita mengulang agar kita saling mengingat bahwa di zaman Nabi aja, di awal-awal wajib zakat itu orang keberatan zakat udah ada. Jadi kalau di zaman sekarang kita ngelihat ada orang keberatan zakat, jangan bingung. Bahkan di zaman Nabi aja, sahabat artinya orang yang hidup semasa dengan Nabi ada yang keberatan zakat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bilang, orang kalau sholat Allah kasih perumpamaan, orang mukmin tuh kadang sholatnya pakai males. Pakai males. Kita sholatnya kita tapi pakai rasa males. Geraknya males, bergerak wudunya males. Kalau zakat bagaimana perumpamaannya? Enggan mengeluarkan. Dia zakat tapi enggak sepenuh hati. Dia ngeluarin zakat tapi dia ngeluarinnya enggak sepenuh hati. Itu perumpamaan. Karena orang selalu mikir zakat duit dia, padahal zakat bukan uang dia. Kalau ada yang mengira, toto dia ngelihat angka zakatnya, wah Allah gede banget zakat saya, ngenes juga ngelihat zakat begini, itu salah ngomong begitu. Itu bukan duit kamu. Dan kamu harus tahu, di setiap harta ada fitnah, ada ujiannya. Harta yang kamu punya, di dalamnya ada fitnah, ada ujiannya. Dan juga ada bahayanya, ada mudaratnya di dalam situ. Kenapa Allah wajibkan kita zakat? Agar kita mengeluarkan fitnahnya, mengeluarkan mara bahaya yang ada di situ, agar kamu tidak mendapatkan ujian yang menimpa kamu. Jadi kamu kan mau nganggap harta itu nikmat kan? Jangan sampai nikmat ternyata malapetaka. Jadi tujuan daripada adanya mengeluarkan zakat, Rasulullah SAW bilang, hasinu amwalakum bizakah. Kata Nabi, lindungi. Bahkan Nabi bilangnya gitu, jaga hartamu dengan zakat. Artinya kamu yang berzakat, justru kamu sedang melindungi hartamu. Kamu yang berzakat, kamu itu sedang memelihara kesejahteraan hartamu dan nikmatmu. Dengan kamu menahannya, kamu sedang membuat malapetaka untuk hartamu sendiri. Nah gitu, kamu lagi bikin malapetakamu sendiri. Kamu lagi ciptain bahaya untuk dirimu sendiri. Dan di dalam zakat bukan hak kita. Zakat tuh punya hak.
ada orang fakir, orang-orang yang Allah wajibkan mereka menerima zakat, golongan itulah berarti hartamu yang wajib kamu keluarkan itu milik mereka, bukan milik kamu. Jadi kalau kamu ngelihat angkanya bengkak kamu kaget, jangan lihat angka bengkak keluarin zakatnya, lihat hartamu yang Allah berikan sama kamu, dia angkanya lebih gede. Ibaratnya kalau kamu punya uang 100 juta, zakatnya berarti 2,5%. Berapa tuh 100 juta 2,5%-nya? 2.500.000. Jangan lihat 2.500.000 yang kamu keluarin. Kamu lihat sisanya itu duitnya ada berapa? Lihat lebihnya ada berapa? Masih banyak apa dikit? Kata Allah kok repot sama 2,5 juta. Itu yang sisanya ada 97.500.000. Ente nggak lihat kata Allah. Jadi jangan pernah nganggap zakat itu uang kamu. Zakat bukan uang kamu, zakat uangnya yang berhak menerimanya. Dan di dalam zakat punya aturan, bukan kamu yang ngatur. Oh saya mau ngasihnya dia aja deh. Betulan inian saudara atau apa. Kalau saudaranya berhak terima, naam. Kalau nggak berhak nggak boleh. Kalau dia nggak berhak, bukan masuk kategori yang digolongkan sama Allah, nggak boleh nerima. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Nasaih Diniyah menjabarkan tentang bab zakat ini lebih gamblang. Nah, kita belum sampai ke babnya zakat, kita masih kajian Nasaih Diniyah. Itu rincian tentang zakat sangat-sangat komplit di sana. Siapa yang berhak dan lain sebagainya. Dan di sini Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau mengupas tentang zakat. Qala Allah Ta'ala walladzina hum lizzakati fa'ilun, yakni yu'addun. Mereka golongan orang-orang yang mengeluarkan zakat, membayarkan zakat. Yu'addun artinya menunaikan. Mereka nunain zakat. Siapa mereka? Orang-orang mukminin. Allah puji, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kita kepengen masuk golongan ini, golongan yang menunaikan zakat. Sa'labah, waktu perintah zakat turun, Nabi sebar sahabat, tolong sampaikan kepada fulan-fulan. Tahu gak, Sa'labah ini tadinya orang miskin, gak punya apa-apa, miskin. Datang ke Rasulullah berkali-kali minta doain biar kaya. Kata Rasulullah bilang, Sa'labah, hidupmu begini lebih baik untukmu. Enggak Rasul, saya sudah lelah hidup miskin, saya pengen berpenghasilan, saya pengen punya harta. Jika saya punya harta, insya Allah saya akan gunakan harta saya dengan sebaik-baiknya. Doain sama Nabi, karena dia udah datang berkali-kali. Nabi kalau orang datang minta doa apa aja didoain, tapi begitu kalau udah urusan dunia sama Nabi disuruh mikir dulu. Dikasih tawaran yang lebih baik, tawarannya surga. Dikasih tawaran hidupmu begini itu lebih baik untukmu, Allah berikan kamu pahala sabar dan seterusnya. Sama Nabi selalu dikasih arahan dulu, nggak tiba-tiba langsung didoain. Orang datang mau kaya didoain kaya, enggak. Tapi dia berkali-kali udah diingetin sama Nabi tetap maunya kaya. Akhirnya didoain sama Nabi biar kaya. Subhanallah, intinya singkat cerita, dia punya satu-satunya harta di rumah, kambing kurus kecil kering, udah bahasanya nggak ada manfaatnya. Tapi dari doanya Nabi kemudian kambingnya gemuk ngeluarin susunya, hamil, beranak pinak terus sampai berkembang. Dari doa Nabi tadi, Sa'labah, kambingnya nggak menghasilkan, ada susunya. Dari susunya keluar beranak nih kambing. Beranak terus 1, 2, 3 terus beranak lagi sampai itu pekarangan rumahnya isinya kambing semua. Kambingnya nggak muat, pekarangannya udah nggak muat lagi nampung kambingnya Sa'labah. Oh makin kaya dong Sa'labah, kambingnya makin banyak. Rumahnya sampai ke jalan-jalan isinya kambing dia doang. Doa Nabi nih jangan salah. Tapi lihat apa yang terjadi sama Sa'labah nih, kadang-kadang menjadi teguran kita. Saya suka ngingetin hadirin yang dulu belum pernah punya usaha, gara-gara majelis tahu-tahu Allah buka jalan usahanya.
Subhanallah ya. Banyak kak yang kayak gitu? Banyak, banyak. Jangan gara-gara pintu usahamu kebuka, kamu lupain majelis. Maka jalan rezekimu gak panjang. Saya tegesin, gak panjang. Tapi kalau kamu tadinya orang usaha, kamu kenal majelis sekarang, saya camin omongan saya, kamu bakal tambah kaya. Kamu bakal tambah banyak rezekinya. Itu bukan saya yang ngomong, itu Rasulullah. Saya cuma nyampein apa yang Rasulullah bilang. Jadi yang belum punya, Toto punya sekarang nih. Ada penghasilan. Gara-gara dia majelis, Allah buka pintu rezekinya. Jangan ninggalin majelis. Jangan pernah ninggalin majelis. Ninggalin majelis, ente bakal ngerasain sendiri. Hidup ente capek, dikejar-kejar dunia, ente gak murtah hidupnya. Dan ente rasain sendiri, uangnya gak berkah. Taib. Ini Tha'labah kisahnya. Tadinya sholat gak putus 5 waktu di masjid teman Nabi. Begitu kambingnya udah banyak, repot sama kambing, berkurang. Subuh gak ada. Dicariin sama Nabi. Tha'labah, mana Tha'labah kok gak kelihatan? Capean Rasul, indah konamu ngurusin kambing. Ngurusin kambing. Kalau kita kata, kemana sih ini? Aduk nasi uduk. Ada pesanan nasi uduk misalnya gitu. Nasi uduk ya. Subhanallah. Subhanallah, habis gitu ibu tahu subuh ketinggalan, sholat maghrib nggak ada. Ditanya lagi sama Nabi, Tha'labah, mana Tha'labah? Nabi itu nggak pernah nggak ngelihat orang, nggak dicariin, nggak mungkin. Tha'labah, mana Tha'labah? Indah kanamu ya Rasulullah, sibuk ngurusin kambing, nggak datang. Dari yang rutin sehari 5 mulai jarang, banyak bolos, datang satu waktu fatalnya Jumatan Tha'labah nggak datang. Begitu Jumatan nggak datang, ditanya sama Nabi, Fain Tha'labah, kok Jumatan saya nggak lihat dia? Indah kanamu ya Rasulullah. Dia sama kambingnya, Rasul ngurusin kambingnya mala'al badiyah. Katanya ulama bilang itu kambingnya Tha'labah yang tadinya penuh sepekarangan, gak cukup, sampai menuhin lembah. Doanya Rasulullah tuh, menuhin lembah. Gak kenal kamu siapa. Kalau kamu udah ninggalin kebaikan, ya udah itu gak ada baiknya buat kamu. Mau kamu sekaya apa, kalau kamu lupa sama kebaikan, gak ada baiknya kamu. Begitu datang Rasul nanya Jumatan Tha'labah nggak kelihatan, mana Tha'labah? Ditanya sama Rasulullah, indah konamu katanya, sama kambingnya Rasul. Udah sahabat itu pegel juga, jalanan tadinya semua kambingnya Tha'labah, sampai diasingin ke lembah. Gunung itu semua isinya Tha'labah punya kambing. Kaya banget. Datang syariat zakat, turun zakat, Rasulullah utus orang ya untuk datengin Tha'labah. Di antara yang diutus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Datangi Tha'labah bahwa dia wajib zakat. Kan semua orang, bukan Tha'labah doang, semua orang diutus sama Nabi, disuruh tagih zakatnya. Waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang menagih zakat, jawaban Tha'labah, akan kupikirkan. Kamu tuh tadi gak punya, akhirnya kamu punya. Datang perintah Allah, kamu jawab, kamu mau pikirin, pulang. Yang lain sahabat bawa hasil, ini Rasul zakatnya fulan, ini Rasul zakatnya fulan, ini. Pas giliran orang yang pulang dari utusannya Rasul menuju Tha'labah, pulang gak bawa hasil. Katanya dia bakal pikir, Rasulullah murka. Halaka Tha'labah, doa Rasul. Celaka Tha'labah. Halaka Tha'labah, celaka Tha'labah. Halaka Tha'labah, celaka Tha'labah. 3 kali didoain sama Nabi. Begitu tersebar di sepenjuru Madinah, kalau Nabi doain celaka buat Tha'labah, ya, Tha'labah gemeteran. Dia tahu Nabi marah, dia tahu dia tadi nggak punya menjadi punya gara-gara Nabi. Ini doa Nabi nggak bisa dientengin, ini nggak bisa disembarangin. Pasti bakal dikabulin juga sama Allah. Bawa Tha'labah lari menghampiri Nabi, dia gendeng-gendeng kambingnya.
Dia sendiri yang bawa kambingnya tuh buat datangin Nabi ngasih zakatnya. Tapi sayang, zakatnya ditolak sama Nabi. Sama Nabi nggak diterima. Nabi nggak mau terima zakatnya Tha'labah. Bingung Tha'labah. Tahun itu zakatnya nggak diterima sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi wafat. Pokoknya Nabi nggak terima zakatnya Tha'labah. Begitu naik Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, setiap tahun wajib orang ngeluarin zakat, Tha'labah datang bawa kambingnya. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bilang, bagaimana mungkin aku menerima zakat yang ditolak sama Rasulullah? Siapa saya yang menerima zakat kamu? Ditolak sama Sayyidina Abu Bakar. Datang Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar menjabat sebagai Khalifah 10 tahun. 10 tahunnya Sayyidina Umar nolak zakatnya Tha'labah. Gak mau nerima zakat dari Tha'labah, gak mau diterima. Gimana mungkin saya nerima zakat yang ditolak langsung sama Rasulullah, ditolak sama Khalifah Rasulullah, dan saya Umar nerima zakat kamu? Lah, kata Sayyidina Umar, saya gak mau terima zakat kamu. Sampai di Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, Tha'labah meninggal dunia. Sayyidina Utsman dikabarin Tha'labah meninggal dunia, ya udah masih dai, gak ada urusan, gak kepikiran apa-apa. Orang-orang sekitarnya yang ada di sana, ya ini nyiapin proses pemakamannya Tha'labah. Subhanallah, ini kisah terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman para sahabatnya Rasulullah. Orang ini Tha'labah meninggal berkali-kali, kubur digali untuknya, kuburannya nolak, kuburannya ngerapat lagi, sampai yang gali kubur nyerah atau bilang saya nggak mau gali. Bingung kan orang-orang, lari ke Amirul Mukminin, lari ke siapa? Ke Sayyidina Utsman bin Affan. Ini ngasih tahu, ini gimana nih Tha'labah meninggal, kuburannya udah digali berkali-kali, tapi nggak ada yang mau nerima. Apa yang harus kita lakukan ya Amirul Mukminin? Saya harus ngapain nih? Maka dijawab oleh Sayyidina Utsman, kalau gitu lempar ke lembah, taruh dia di gunung, karena bumi nggak mau terima dia. Orang yang zakatnya ditolak sama Rasulullah, kemudian juga dimurkai sama Allah, artinya gara-gara tamaknya sama dunia. Tamak sama dunia, tapi bukan soal banyaknya harta yang bikin Rasulullah marah. Mengasingkan diri dari kebaikan, pertama yang bikin Rasulullah sedih. Yang kedua, menentang. Jadi ingat, bukan banyaknya harta yang dijadikan masalah. Sayyidina Utsman bin Affan sahabat Rasul paling kaya itu, tapi gak nentang, tunduk, patuh. Di mana Rasulullah ada, di situ ada dia. Ikut berjuang, gak ada peperangan yang ditinggalin sama Sayyidina Utsman, kecuali waktu putrinya Rasulullah Sayyidatuna Ruqayyah sakit. Kan Sayyidina Utsman nikah sama putrinya Rasulullah namanya Ruqayyah. Peperangan apa saya lupa. Kala itu Sayyidina Utsman gak ikut perang karena Rasulullah yang larang. Anaknya sakit, jagain, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak ikut perang. Selebihnya gak ada di mana Rasul di situ ada Sayyidina Utsman. Kayaknya sampai sekarang. Sampai sekarang hartanya Sayyidina Utsman masih ada. Wakafnya Sayyidina Utsman masih ada sampai sekarang. Sayyidina Utsman katanya meninggalkan harta di atas 1 triliun kalau uang kita sekarang. Meninggalnya loh, meninggalnya beliau uangnya 1 triliun lebih. Zaman Rasul. Orang kaya sekarang gak ada apa-apanya, makanya Sayyidina Utsman dulu kaya raya. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf kaya raya, uangnya ratusan M, bukan sedikit, kaya raya, tapi gak ada yang ninggalin Nabi. Makanya malu, kita baru punya sedikit ninggalin Nabi, ninggalin ilmu, ninggalin kebaikan. Jangan. Saya selalu bilang, siapapun kamu yang gara-gara majelis uangmu kebuka, jalan rezekimu kebuka, jangan tinggalin majelis. Jangan pernah tinggalin majelis. Yang udah ada rezeki, sudah dawam sama majelis, lihat rezekinya mulai sekarang. Nambah gak di saldo rekeningnya? Nambah, gak mungkin gak. Itu Rasulullah yang bilang. Ini Tha'labah, akhirnya apa? Digali kubur, nggak ada yang mau, ditaruh dia di gunung. Kayak kuluhub tuyur, kalau kata Ubaba dulu cerita. Ya udah, jasadnya dia dimakanin, bangkainya dimakanin sama burung
Burung gagak, burung-burung yang makanin bangkai itu, burung apa namanya? Gagak ya, burung gagak. Ini dimakanin sama bangkai. Bangkainya dimakanin sama burung. Karena nggak ada yang nerima. Na'udzubillah min dzalik. Fa hadza waqa' fi zaman Rasul. Orang ini menolak zakat Rasul masih ada. Fa kaifa bi zamanuna al-an? Gimana zaman kita sekarang? Orang yang memanipulasi zakat, bohongin zakat, dan itu hak, realita nyata di zaman sekarang banyak banget. Sampai ada orang yang ngakalin, dia usaha nih, kan dia punya barang, dia talasanya penuh tuh barangnya dia. Itu kalau udah waktunya zakat, sama dia barangnya semuanya dibalikin ke pabrik. Cuman gara-gara takut hitungan zakatnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu banyak orang yang kayak gitu. Wahakadha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "Ma min sahibin dhahabin wala fiddatin." Tidaklah orang, kata Nabi SAW, pemilik emas atau perak. Kan orang punya emas, punya perak kan tetap wajib zakat sesuai nisabnya, yang kadar yang sudah diwajibkan. Tidaklah pemilik emas ataupun perak yang tidak menunaikan haknya kecuali nanti di hari kiamat, kata Nabi SAW, orang-orang ini sufihat lahu safaih minna. Allah Subhanahu wa taala buatkan dia lempengan. Dia dikumpulin, nanti dia dibikinin lempengan dari besi. Ditaruh di mana? Fa uhmi 'alaiha minna. Dia dengan lempengannya itu dilempar ke dalam api neraka. Berarti dia dibakar. Fayukwa, istrika. Fayukwa biha jambih wa dhahrih. Punggungnya sama sisi depan tubuhnya, perutnya disetrika dengan api. Kemudian bayangin itu udah pakai lempengan, disetrika pula, kemudian sama Allah dipanasin seluruh tubuhnya itu. Setiap kali dingin dipanasin lagi sama Allah. Tiap dingin dipanasin lagi. Kullama buridat u'idat. Setiap kali dia badannya mulai ngedingin, Allah panasin lagi. Dan kamu tahu, itu orang disiksa sepanjang hari. Dan kata Nabi bilang, satu hari kadarnya khamsina alfasana. Satu hari di sana kadarnya 50.000 tahun. Satu harinya di sana 50.000 tahun. Umur kita berapa? Hah? Tahun Masehi berapa? 1000 berapa? 2022 baru. 2022. 50.000 tahun gimana? Dari zaman siapa? Satu hari. Yang suka ngaji apa namanya tuh, surat apa? Karena begitu apa surat apa yang habis Tabarak As-Sajdah. Di situ Allah SWT ceritain juga sama kita. Satu harinya di sana khamsina alfasana. Dia di situ disiksa sama Allah Subhanahu wa taala, diulangin. Hal itu terjadi sehari kadarnya 50.000 tahun sampai hukumannya diputusin sama Allah. Hukumannya dia diputusin, baru di situ nanti dia ditunjukin jalannya dia memang berujung di mana. Berarti kan kalau mengamati hadis ini, orang ini bisa jadi, bukan bisa jadi, memang benar ini orang Islam atau bukan? Ini Islam. Habis hukumannya selesai, Allah tunjukkan jalannya. Ma bainan nar wal jannah. Dia bakal ke surga apa dia bakal ke neraka lagi? Na'udzubillah. Masanya, fase tahanannya, fase hukumannya ditunjukin sama Allah. Habis selesai, hatta yughla bainal ibad. Sampai selesai. Kalau udah selesai di antara para hambanya, kemudian Allah bilang, fayara sabiluhu, Allah perlihatkan jalannya, imma ilal jannah, dia antara menuju ke surga
atau dia kembali menuju ke neraka. Al-hadits. Tuh. Al-hadits. Kemudian wa qala ta'ala alladzina yaknuzuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yahma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyinggung dan orang-orang yang gemar menimbun emas, perak dan juga tidak menyedekahkan emas dan peraknya itu di jalan Allah. Berarti dia punya harta. Perumpamaannya di sini kenapa az-zahab wal fiddah? Karena zaman dulu enggak ada uang dari kertas. Ya, zaman dulu enggak ada uang dari kertas. Zaman dulu uang dirham sama dinar. Dinar emas, dirham perak. Itu zaman dulu begitu. Jadi kiasannya pasti kita akan jumpai al-fiddah wa zahab, antara perak dan emas di Al-Qur'an. Tapi hakikatnya kata ulama tafsir itu berkenaan dengan harta kekayaan kita sekarang. Kalau kita punya hartanya sekarang uang kertas, nominal uang kaya itu dihitung dari kertas sekarang. Nah itu yang dimaksud. Mereka kata Allah Subhanahu wa taala yang sibuk menimbun hartanya, zahab wal fiddah, emas atau perak, mereka tidak menyedekahkannya di jalan Allah, tidak mereka keluarkan di jalan Allah, fabashshirhum, beritahukan kepada mereka. Al-bisyarah, bisyarah itu bahasa Arab, artinya itu sebetulnya kabar gembira. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala fabashshirhum, kata Allah katakan kepada mereka bi'adzabin alim, mereka mendapat siksa yang pedih kata Allah. Kabarin mereka, kasih tahu mereka nih kabar gembiranya. Apa kabar gembiranya buat mereka? Adzabin alim, siksaan yang pedih. Hari yuhma 'alaiha fi nari jahannam, hari di mana mereka dilempar, dibakar di dalam api neraka. Fatukwa biha, disetrika. Di Al-Quran aja ngasih perumpamaannya disetrika. Fatukwa biha jibahuhum, jidatnya, artinya mukanya. Wajunubuhum, punggungnya. Zuhuruhum, tubuhnya mereka, punggungnya mereka, semua disetrika sama Allah SWT. Dahinya, perutnya, zuhur, punggungnya. Hadza ma kanaztum li anfusikum, nih kata Allah, atas dasar atas sebab kamu dulu yang senang nimbun harta buat diri kamu sendiri, fadzuku, kata Allah, maka sekarang rasakan, cicipin apa yang kalian sudah timbun, yang selama ini kalian ingkari. Ma kuntum taknizun, kata Allah. Jelas nih hukuman bagi orang yang gak ngeluarin zakat. Makanya kalau ada orang ingkar, bagaimana mau ingkar orang di Al-Qur'annya jelas. Bagaimana mau ingkar atas hukumannya? Dan kemudian wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, wailun lil aghniya minal fuqara yaumal qiyamah. Kata Nabi, celaka. Celaka bagi orang-orang yang punya harta, yang banyak hartanya, tapi mereka melupakan orang-orang fakir. Wailun lil aghniya minal fuqara yaumil qiyamah. Bagi orang-orang kaya dari orang-orang siapa? Dari orang-orang fakir tadi di hari kiamat, yaqulun zalamuna huququna allati furidat alaihim. Fa yaqulu Allah Ta'ala wa 'izzati wa jalali la udnikum wa la ab'adnahum. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Celaka, berarti kecelakaan bagi siapa? Pertama orang kaya, karena orang yang punya uang tadi celaka kalau mereka ngelupain tanggung jawabnya. Mereka ngelupain
apa yang sudah Allah wajibkan atas mereka. Kemudian mereka berkata, orang-orang fakir itu bilang, ya Rabb, haula zalamuna, mereka ngezalimin kita, mereka ada, mereka bisa, harusnya itu hak kami, tapi mereka enggak berikan. Allah kemudian berfirman, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kehebatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, la udnikum, akan kurendahkan kamu, hai orang yang mana? Akan la udnikum, saya akan mendekat kepadamu orang-orang fakir. Ini bisyarah untuk orang-orang yang susah tadi, yang terzalimi tadi. Wala ab'adannahum, dan yang ada tadi, yang enggak ngeluarin zakatnya tadi, Allah bakal jauhin dirinya dari mereka. Kamu jauh dari Allah di akhirat gara-gara enggak zakat, rugi banget. Allah enggak mau dekat sama kamu, rugi banget. Cuman gara-gara kamu menahan hak yang semestinya bukan menjadi hakmu tapi haknya orang. Jadi jangan pernah nahan-nahan hak orang. Kalau udah ada, kita tahu hukumnya, ada haknya orang fakir di dalam harta kita, berikan kepada mereka. Nabi SAW bilang, hassinu amwalakum bizakah wadawu mardakum bisadaqah. Dalam riwayat yang lain Nabi bilang, jaga hartamu dengan zakat dan obati para pesakitmu dengan sedekah. Orang sakit, obatinnya pakai apa? Sedekah, kata Nabi SAW. Kita suruh sedekah. Sekelompok warwiya annahu sallallahu alaihi wasallam marra laila usriya bi ala qaum adbarahum riga wa ala aqbalihim riga yasrahuna kama tarasrahul aghnam ila ad-dari waz-zaqqum wa rudhifa jahannam wa qala man haula ya Jibril, qala haula alladhina la yu'adduna sadaqat amwalahum wa ma zalamahumullah wa ma Allahu bidhallamin lil 'abid. Diriwayatkan lagi Nabi SAW katanya meriwayatkan beliau pernah jalan di hari Isra wal Mi'raj. Kita kan tahu Nabi SAW banyak mengisahkan tentang hukuman orang-orang yang ditimpa karena zakat gara-gara Nabi Isra wal Mi'raj, ngelihat siksa-siksaan yang Allah berikan kepada mereka orang. Dan Nabi SAW ngelihat di situ ada orang-orang yang diikat lehernya dari depan, dari belakang. Mereka dibawa seolah mereka itu mengembala kambing, diseret-seret kayak orang kambing digembala gimana sih. Nah begitu mereka semua katanya dibilang dicemplungin di api jahanam, di tempat zaggum, tempat yang banyak durinya sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi ngelihat begitu. Kata Nabi bilang, man haulai Jibril. Nabi nanya, ini orang siapa wahai Jibril? Kenapa mereka dapat perlakuan begitu? Maka dijawab oleh siapa? Oleh Nabi Malaikat Jibril, haula, mereka wahai Rasul yang dapat perlakuan begitu adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya, yang enggak ngeluarin zakatnya. Wa ma zalamahumullah. Malaikat Jibril bilang, hakikatnya Allah enggak zalim sama mereka. Karena Allah enggak pernah zalim sama hambanya. Kenapa mereka dapat perlakuan kayak gitu? Atas dasar perbuatan diri mereka sendiri. Jadi ingat ya, kalau kita ngelihat adanya siksaan Allah di alam akhirat, kita sebagai hamba enggak pantas bilang Allah itu zalim kepada hamba. Karena Allah sudah memberikan peringatan. Allah sudah mengingatkan kita berulang dan berulang. Jadi nggak pantas kalau kita bilang nanti di sana begitu ngelihat ada yang disiksa, kok Allah zalim? Nggak ada zalim. Allah nggak pernah zalim sama hambanya. Adapun siksaan yang kamu dapat itu adalah atas perbuatan kamu sendiri. Apapun siksaan yang kita dapat, kita aja kalau udah ngasih ingat peringatan sama orang berulang, jangan begini, jangan begini, dia begitu. Ujung-ujungnya kita bilang apa? Sere deh. Siapa suruh begitu? Udah dibilangin berkali-kali biar rasa. Kan gitu. Allah udah kasih tahu. Allah ngomongin zakat di Al-Qur'an sebanyak 32 kali. Ngomongin tentang hukum zakat di Al-Qur'an sebanyak 32 kali. Artinya 32 kali adalah peringatan ulang. Bukan satu.
peringatan berulang-ulang kali Allah ingetin, tapi masih juga ada yang menentang, masih juga ada yang mengabaikan. Ya sudah. Wa hukiya anna jamaah minat tabi'in kharaju li ziyarah Abi Sinan. Falamma dakhalu alaihi wa jalasu indahu qala qumu bina nazur jarana mata akhuh wa na'zi fi qala Muhammad bin Yusuf al-Faryani faqumna ma'ahu dakhalna ala dhalika rajul fawajadna kathirul buka wal jaza' ala akhi faja'alna nu'zi wa nasli wa huwa la yaqbal tasliyah wala iza faqulna lahu ama ta'lam anna al-maut sabil la budda minhu qala bala walakin abki ala ma asbah wa amsa fihi akhi min al-'adab faqulna lahu qad attala Allah 'alaika al-ghaib 'ala al-ghaib qala la walakin dafantuhu wa sawaitu 'alaihi turab wa ansarafa an-nas jalastu 'inda qabrih idza saut min qabrih yaqul afraduni wahidan ugasil 'adab qad kuntu asum wa qad kuntu usalli qala fa abkani kalamu fanabashtu turab anhu li anzur halu wa idzal qabr yal'a alaihi naran wa fi unugihi tub min nar fahamalatni syafaqah al-akhwa wa madattu yadi li arfa' tub min raqbatihi fahtaragat asabi'i wa yaday thumma akhraja ilaina yadah fa idha hiya sauda muhtariga qala faraddatu alaihi turab wa ansaraftu fa kaifa la abki ala hal wa ahzan alaihi faqulna fama kana akhuka ya'mal fid dunya qala kana la yuaddi zakah min mali qala faqulna hadha tasdiq qawluhu ta'ala wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah wa akhuka ajjil lahu al'adzab fi qabri ila yaumil qiyamah qala thumma kharajna min indu. Dikisahkan di zamannya tabi'in, ya, zamannya tabi'in, segolongan tabi'in. Tabi'in itu adalah orang-orang yang hidup di zamannya sahabat. Mereka yang pernah ketemu sahabat dijulukin tabi'in. Nah, gitu ya. Orang-orang tabi'in yaitu Abu disebut di sini Abi Sinan. Abi Sinan pernah satu ketika katanya satu jamaah minat tabi'in kharaju li ziarah Abi Sinan. Dia datang nengokin Abi Sinan. Saat dia nyampe di tempatnya Abi Sinan bilang, "Ayo bangun, saya kepengen nengokin orang. Ada tetangga saya meninggal dunia, saudaranya. Ayo kita takziah ke sana, kita datengin dia." Fagala Muhammad bin Yusuf al-Farhani, yang nengokin Abi Sinan siapa? Muhammad bin Yusuf. Maka kami bangun nemenin nih Abi Sinan untuk nengokin tetangganya yang meninggal dunia. Begitu masuk, fawajadna kathirul buka. Kami temuin nih orang yang ditinggal wafat saudaranya lagi nangis dengan tangisan yang begitu luar biasa. Faja'alna na'zi, kami akhirnya ngingetin dia, jangan sedih, sabar, ini namanya musibah, ini namanya ujian gitu ya. Fagulna, tapi dia nggak mau nerima. Dia tetap dengan tangisannya, tetap dengan penolakannya, tetap dengan seolah ketidakterimaannya. Nih orang nih yang ditengokin. Terus kemudian kami nih Muhammad bin Yusuf sama Abi Sinan bilang, "Ama ta'lam annal maut sabila budda minhu." Emang kamu nggak tahu kematian itu kan suatu hal yang pasti. Nggak ada satupun dari kita yang bisa menentangnya, karena setiap orang pasti akan mengalami kematian. Dia bilang, "Gala bala, saya tahu kalau kematian itu memang sesuatu yang pasti. Tapi yang saya tangisi ini," kata saudaranya bilang, "gara-gara saya memikirkan apa yang bakal ditimpa sama saudara saya nanti di sana dari siksa." Maka ditanya sama Fagulna loh, ini Muhammad bin Yusuf sama Abi Sinan nanya, "Apa kamu ngelihat sesuatu hal yang gaib tentang saudaramu, hal yang aneh, atau kamu diperlihatkan sesuatu yang tidak kami lihat?" Maka dijawab, "Lah, kata saya nggak ngelihat apa-apa, saya nggak ngelihat sesuatu yang gaib, saya nggak ngelihat siksaannya dengan begitu aja. Tapi," katanya dia bilang, "saat saya sudah menguburnya, saya sudah ratain tanahnya, orang-orang udah pada pergi semuanya. Tiba-tiba saya lagi duduk di samping makamnya, kuburannya, saya ngedengerin suara dari kuburnya. Ada suara yang keluar, 'Apakah kalian ninggalin saya sendiri?' Dia bilang, 'Jangan tinggalin saya sendiri.
nih saya bakal disiksa nih. Kan dulunya saya puasa, dulunya saya sholat. Begitu saudaranya nih dengar ada teriakan suara kayak gitu, dia sedih, dia kaget. Dia bilang, kenapa nih? Fa'abani kalamu. Tapi dari saking cintanya saya sama saudara saya, akhirnya saya gali kuburan. Saya nggak tega sama dia, saya gali kuburannya. Fanabashtu turab anhu li anzur haluh. Saya gali kuburannya, saya cuma mau lihat gimana kabar saudara saya. Ini dia bilang, wa idzal gabar yal'a alaina. Tiba-tiba di kuburannya dia itu, di situ nyala ada api. Ada api yang menyala di sana. Sementara di lehernya itu dia dibelenggu dengan rantai yang menyala dari api. Fahamalatni syafaka akhui. Katanya saya pun terbawa suasana, kebawa perasaan ngelihat saudara saya terbakar begitu, maka saya berusaha pengen nolongin dia. Saya berusaha pengen ngedekat, tapi apa yang terjadi? Tangan saya pun ikut terbakar. Saya nggak bisa nolongin dia. Saya nggak bisa nolongin dia. Kemudian saya keluar dan tangannya memang kebakar. Dia keluar, dia rapiin lagi kuburnya. Faraddatu alaihi turab, saya kembaliin wansaraftu, dan akhirnya saya kembali. Bagaimana saya nggak bisa nangis? Kata saudaranya bilang, ngebayangin tentang keadaan saudara saya yang sedang disiksa di alam kubur sana karena amalnya dia di dunia. Maka ditanya, emang saudara kamu tuh ngapain? Kata dibilang di dunia kayak gitu. Iya, dia betul dia puasa, dia betul dia sholat, tapi dia nggak nunain zakat. Amalnya ibadah benar, tapi dia nggak nunain zakat. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Jangan kamu kira Allah tuh diam aja. Diam atas apa yang Allah udah kasih sama kamu, dari karunia-karunianya, dari nikmat-nikmatnya kamu pelit. Padahal yang ngasih Allah. Kamu nggak bisa jadi bisa kaya begini, padahal kalau bukan karena Allah yang kasih. Kamu nggak bakalan bisa jadi begini hebatnya kalau bukan Allah yang nolongin kamu. Kamu pelit. Kamu nggak mau berbagi. Entah itu dari zakat, entah itu dari sedekah. Karena dari ayat ini ayat umum, tidak berkenaan hanya dengan zakat. Alladzina yabkhaluna, yang pelit, bima atahumullahu min fadlih, dari apa-apa yang Allah kasih karunianya Allah kepadanya, dari anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ngira, kata Allah bilang, mereka semuanya ngira, bal huwa khairul lahum. Dia ngira katanya ini baik buat saya. Saya begini nih baik, ngejagain harta. Kan banyak orang ngira kayak gitu. Artinya bentuk iritnya dia dipikir tuh baik. Ini baik saya begini, bal syarrul lahum. Tapi Allah bilang sifat begitu buruk, kata Allah. Kalau sampai nggak bisa berbagi, sampai nggak bisa memberi, sampai segitu ketakutannya, buruk. Dia nyangka itu baik, padahal kata Allah nggak ada baiknya. Baik dari mana? Bal syarrul lahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kebakhilannya, pelitnya itu buruk untuk dia. Harta yang kamu pelitin itu pelit. Nah itu kepelitanmu itu akan dikalungkan sama Allah. Ini Allah bilang, kasih perumpamaannya di Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, sayutawwaguna ma bakhilu. Kamu bakal dirantai nanti lehermu dari atas apa yang kamu pelitkan dulu di dunia di hari kiamat. Nih kata Allah, ambil dulu segitu pelitnya sampai nggak mau berbagi, segitu takutnya sampai hartanya habis. Kata Allah, ambil tuh, terima sendiri. Sama Allah semua hartanya diikat di lehernya dia. Alama bakhilu, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ngerasa segitu pelit dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, padahal itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wa akhuka, maka dibilang wa akhuka ajlahul adzab fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Qala thumma kharajna min induh wa ataina Abadzar sahib Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzakarna lahu qadiyatur rajul. Faqulna yamutul yahudi wan nasrani wala nara fihim dzalik. Faqala ulaika la syak annahum finnar wa inna ma yurikumullahu fi ahli al-iman lita'tabiru. Qala Allah ta'ala, faman absara falinafsihi wa man amiya fa 'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz.
Habis dia keluar dari situ, dia ngedengerin cerita, dia ngelihat saudaranya disiksa, dia ngomong nih berdua nih, Allah tuh menyegerakan siksaan untuk saudaramu karena saudaramu itu orang beriman. Makanya dia dari dikubur udah disiksa. Belum nggak nunggu di akhirat. Karena kan ayat ini ngomongnya di yaumul qiyamah. Kenapa dia dilihat kerantainya di sana di alam kubur? Kan Ibn Sinan, Abi Sinan sama Muhammad bin Yusuf ngomongin ngehibur orang ini. Saudara kamu itu diduluin azabnya di dunia, barangkali karena itu bentuk daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pulang. Begitu dia pulang, dia mampir ke sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Abu Dzar. Kita kenal Rasul punya sahabat namanya Abu Dzar. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritain kisah yang tadi dia dapat. Saya mentengokin orangnya begini. Maka dia ngomong, wa qulna lahu, kami bilang sama Abu Dzar, kita ngelihat orang Yahudi meninggal, kita lihat orang Nasrani meninggal, tapi kita nggak ngelihat aneh-aneh dari mereka. Mereka meninggal aja, maksudnya nggak ada keanehan-keanehan. Maka dijawab oleh Abu Dzar, ulaika la syak annahum finnar. Kalau buat mereka, kamu nggak usah raguin lagi, tempat mereka udah pasti di neraka, nggak ada lagi tempat yang lain. Nggak ada lagi tempat yang lain. Tempat mereka udah pasti di neraka, kata Abu Dzar. Wa innama, tapi sesungguhnya yurikumullahu fi ahlil iman lita'tabiru. Kenapa justru sama ahlul iman, orang yang beriman sama Allah malah dilihatin yang kayak begini? Biar kita yang beriman semua sama-sama saling mengambil, memetik pelajarannya. Kalau orang Yahudi, orang kafir gak usah diomongin, siksaan dia udah paling berat. Gak ada urusannya kita ngomongin mereka, kita orang yang beriman. Kita gak ngomongin siksaannya orang Nasrani, orang Yahudi, lama jalan. Yang kita mau omongin gimana biar orang yang beriman gak salah jalan kayak orang kafir, gak salah nempuh langkah seperti langkahnya orang-orang kafir. Maka galallahu ta'ala, Abu Dzar kemudian mengutip, faman absara falinafsi. Barang siapa orang yang diperlihatkan, yang melihat kebenaran itu, maka itu manfaat untuk dirinya sendiri. Faman umiya, tapi barang siapa yang Allah gak lihat, Allah butakan, gak bisa ngelihat kebenaran, maka ingat, kamu yang dibutakan itu bahayanya juga untuk dirimu sendiri. Jangan sampai kita ngerasa, oh alhamdulillah kita gak ngelihat. Jangan, takutnya apa yang Allah gak lihat adalah kebutaan. Makanya saya bilang, jangan cuma ngaji pakai mata, tapi ngaji mesti pakai. Jangan cuma ngaji pakai telinga, telinganya juga harus dipakein hati. Faman absar, siapa yang dikasih lihat, bali nafsi. Wa man umiyah fa 'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafidz. Allah bilang, sungguhnya aku Muhammad sekali-sekali bukanlah pelindung atas kamu. Wallah. Adzan dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Haula wala quwwata illa billah. Habbu.
sunnah. Haula wala quwwata illa billah. Haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة عالية رافعة وبعث المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. طيب. وجاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مانع الزكاة عند الله بمنزلة اليهود والنصارى. Datang dalam sebuah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, mani'uz zakah, kedudukan orang yang nunggak zakat. Orang yang nunggak zakat di sisi Allah kedudukannya sama seperti kedudukan orang Yahudi dan orang Nasrani. Di mata Allah, orang yang nunggak zakat kedudukannya sama seperti Yahudi dan Nasrani. Wa mani'ul usyur indallah, yang nunggak, kedudukan yang nunggak 1/10 dari hartanya. Dia punya harta 1/10 dari hartanya dia nunggak. Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala katanya seperti siapa? Orang Majusi. Majusi itu penyembah api. Penyembah api, Majusi. Sama kata Allah, yang nahan 1/10 dari harta. Ini berarti nggak cuma zakat ya, pelit, nggak mau berbagi, hanya 1/10 hartanya. Kata Allah kedudukannya sama kayak orang Majusi, penyembah apa? Penyembah api. Wa yamna'u zakat wal 'ashru min malih mal'un min nisatul malaikah wan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan katanya adapun orang yang nunggak zakat bukan dari yang wajib, 1/10-nya dia tunggak, maka kedudukannya sama seperti apa? Dia katanya mal'un ala lisanil malaika wan nabi. Dia dilaknat oleh malaikat dan dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Wala taqbal syahadatu. Dan kesaksiannya orang tersebut enggak diterima. 1/10 dari uang, dari hartanya. Nabi laknat, malaikat laknat dia. Kemudian wagala. Kemudian Nabi SAW bersabda, tuba lahu in adda zakah wal ushr. Beruntung barang siapa yang membayar zakat dari harta. Kata Nabi, beruntung orang yang bayar zakat dari harta. Wa tuba liman laisa alaihi al-adzabul qabr. Dan bagi mereka akan diharamkan dari siksa kubur. Allah angkat siksa kubur buat mereka. Siapa nih? Zakat. Yang menunaikan zakat, yang bersedekah, yang membagi hartanya. Allah haramkan dirinya dari apa? Dari siksa kubur. Wa harramallahu lahmu 'alan nar. Dan Allah haramkan dagingnya dibakar sama api neraka. Artinya dagingnya gak akan dilahap sama api neraka. Wa aujabat lahul jannah, kata Nabi, dan diwajibkan pasti atasnya surga bighairi hisab. Bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Wala yasilhu 'atash yaumal qiyamah, dan dia
gak akan ngerasain kehausan kelak di hari kiamat. Besarnya pahala berbagi, besarnya pahala mengeluarkan zakat. Yang seharusnya memang zakat itu bukanlah harta dari yang kita bagi. Artinya gak ada orang dari ngeluarin zakat sombong, gak boleh. Apa yang mau disombongin? Kalau sedekah aja gak boleh sombong, wa kaifa bil wajib, gimana dengan yang wajib zakat? Sedekah yang kita keluarin gak boleh sombong, apalagi yang wajib. Ingat besarnya pahala yang kamu dapat jika kamu menunaikan zakat, jika kamu mampu berbagi dengan hartamu. Besarnya pahala yang Allah janjikan, bahwa kamu terbebas dari siksa kubur, dagingmu gak akan dilahap oleh api neraka, kamu diwajibkan atasmu surga tanpa hisab, dan kau gak akan merasakan kehausan kelak di hari kiamat. Allah bebaskan kamu dari dahaga di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita kelompok orang-orang yang menunaikan zakat sesuai dengan hukum syariatnya, dan juga kita orang-orang yang selalu sadar untuk terus berbagi dari apa yang kita punya, dari harta yang Allah berikan kepada kita. La tubtilus sadaqatikum bil manni wal adha. Kata Allah bilang, jangan kamu batalin pahala sedekahmu dengan apa? Bil manni wal adha. Tahu manni sama adha? Manni itu ungkit mengungkit. Jangan pernah ngebangkel sesuatu yang udah pernah kamu kasih kepada orang lain, dan jangan pernah kamu sakiti perasaan orang yang kamu beri itu. Jangan sakitin dia. Ya, jagain. Kita yang ngasih jangan sampai ngelukain perasaan yang kita kasih. Kata Allah, kalau kita ngasih tapi nyinggung perasaan, maka pahalanya batal. Kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita ngasih dan kita bangkel, pahalanya gugur, kita nggak dapat apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Yuk sama-sama, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk saya pribadi, juga untuk semuanya yang hadir insyaallah. Ya, kita bacakan suratul Fatihah. Ini sakit apa meninggal? Almarhum, kita bacakan Fatihah untuk arwah bil khusus sahibul muallif al-Imam al-Ghazali, walidi wa sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa walidina wa walidikum wa amwatana wa amwatikum wa amwatal muslimin ajmain. Thumma ila ruhul khusus Haji Kafi bin Mukri Hajjah Ma'ani binti Haji Nalim, Haji almarhum Abdul Ghani bin Haji Ahmad, Haji Mustaqim bin Fulan, dan seluruh ahli keluarga kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah luaskan kubur mereka semua. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah, wa anna Allah yu'idu alaina barakati sabil muallif wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilah ila hadratil mukarramah Ustazah Syarifah Aisyah binti Ahmad Bari bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang telah menyampaikan kajian Mukasyafatul Qulub, yang mudah-mudahan kita banyak mengambil manfaatnya. Terutama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah jaga hati kita, kebersihan hati kita, karena semuanya berdasarkan dalam tindakan kita adalah dari hati kita. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita mendapatkan ilmu yang baru saja kita dengar, dan insya Allah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang tak lain adalah tujuan kita menyempurnakan daripada rukun Islam kita, yaitu menunaikan zakat. Ibu-ibu hadirat yang kami hormati, sebelum kita sama-sama menyempurnakan pengajian kita dengan penutup doa, sebagaimana biasa kita masih dalam menggalang dana, karena kita masih untuk perluasan majelis kita dengan tahap pembangunan majelis yang kedua, yaitu ada berada di sebelah kiri ibu, yang ibu berada di luar, ada di sebelah kanan yang kita duduk berada di dalam. Pada Banatumul Batul kami persilakan. Ya Rabb ma kata wa safa
يا رب ما كتب وصفا أصاف بمحمد اغفر لنا يا سميعا لدعانا اغفر لنا يا سميعا لدعانا يا رحيلا إن جئت وادي المنحنى يا رحيلا إن جئت وادي المنحنى فاحتد به وانزل على كنز الغنى فاحتد به وانزل على كنز الغنى يا رب مكة وصفا وصاف بمحمد يا رب مكة وصفا وصاف بمحمد اغفر لنا يا سميعا لدعانا اغفر لنا يا سميعا لدعانا يا رحيلا إن جئت وادي المنحنى يا رحيلا إن جئت وادي المنحنى فاتت به وانزل على كنز الغنى فاتت به وانزل على كنز الغنى ورعى زمام لجيرة حلوا به وانشر فؤادا ضاع في ذاك الفنا واقرأ السلام أهيله عني وسير ما حل بي بعد البعاد من الضلال من الضلال يا رب مكة وصفا وصاف بمحمد يا رب مكة وصفا وصاف بمحمد اغفر لنا يا سميعا لدعانا اغفر لنا يا سميعا لدعانا يا رحيلا إن جئت وادي المنحنى يا رحيلا إن جئت وادي المنحنى فاتت به وانزل على كنز الغنى فاتت به وانزل على كنز الغنى واستعطف الأحباب واستعطف الأحباب كيما يعطفوا فهم أهل المكارم وسنا أسألهم بالله ألا يقطعوا حبل المحب المستهان وإن جنى يا رب مكة وصفا وصاف بمحمد يا رب مكة وصفا وصاف بمحمد اغفر لنا يا سميعا لدعانا اغفر لنا يا سميعا لدعانا يا رحيلا إن جئت وادي المنحنى يا رحيلا إن جئت وادي المنحنى فاتت به وانزل على كنز الغنى فاتت به وانزل على كنز الغنى. Alhamdulillah, kita sempurnakan majelis ini dengan pembacaan doa penutup. Namun ada beberapa maklumat yang insya Allah nanti pada zuhur majelis taklim muwasalah diadakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jalan Siaga Pasar Minggu. Kita jawab insya Allah bersama guru kita Mukarramal Muhtaramah Ustazah Syarifah Aisyah binti Ahmad Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga bersama guru kita Mukarramal Muhtaramah Ustazah Syarifah Alawiyah binti Muhammad Bagir Al-Atas, dan mengingatkan kepada ibu-ibu sekalian pada hari Jumat di tanggal 26 November Majelis Taklim Mushola Al-Harisun sebagaimana biasa pengajian bulanan di setiap Jumat keempat bersama guru kita Al-Mukarramal Muhtaramah Ustazah Syarifah Aisyah binti Ahmad Bagir bin Syekh Abu Bakar bin Salim bersama Ustazah Syarifah Alawiyah binti Muhammad Bagir Al-Atas. Waktunya jam 8 pagi di Jalan Raya Kalimalang, Cipinang, Bali 4 di Mushola Al-Harisun. Kita jawab insya Allah. Dan pada siang harinya perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Majelis Taklim Al-Kautsar
hari Rabu kelewat ya Bu, namun waktunya belum terlewat, namun saya yang menyampaikan terlewat. Tapi nggak apa-apa, karena belum ada kata terlambat. Itu kita hadir kembali dalam majelis bulanan di Majelis Taklim Al-Istiqomah, atau kita kenal yaitu di Majelis Guru Hadir di Jalan Gading Raya nomor 1. Dan juga pada hari Rabu itu waktunya pagi hari, dan pada hari Jumat yang tadi saya mengulang di Al-Kautsar di Jalan Kebon Baru 3. Waktunya pada zuhur sama guru kita untuk hadir, kita niatkan dalam perayaan Maulid, dalam menuntut ilmu, semangat. Kita langkahkan diri kita bawa hati kita di dalam kajian ilmu, di dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita banyak mengambil manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باحتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عدد طش صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gobul.